Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemakalah dari kelompok 3 ingin membahas tentang studi kasus 3, yaitu saya sebagai pembahas pertama yaitu membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan studi kasus. Studi kasus yaitu ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif dan mendalam tentang suatu program ataupun peristiwa dan aktivitas. Yaitu studi kasus di sini yaitu membahas tentang adanya suatu masalah ataupun problem yang ada di lingkungan kita yang bisa diangkat menjadi suatu materi menjadi penelitian, yaitu dengan langkah-langkah dan juga dengan tahap-tahap yang sesuai yang sudah dengan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Masalahnya ialah kasus. Yang dimaksud ialah kejadian ataupun peristiwa yang bisa sangat sederhana, bisa pula kompleks ataupun studi kasusnya itu mendalam, sehingga kita sebagai peneliti yang mengambil contoh ataupun mengambil masalah ataupun studi kasus itu sesuai dengan ataupun adanya faktor ataupun alasan mengapa kita angkat suatu masalah itu menjadi penelitian yang sangat mendalam. Yang selanjutnya itu di sini ada pemahaman dari ahli yaitu Louis Smith menjelaskan kasus ataupun studi kasus yang dimaksudkan banded system, yaitu sistem yang terdiri sebab hakikatnya ya Allah. Studi kasus yang diambil juga itu harus memang adanya alasan ataupun faktor, yaitu salah satunya itu alasannya itu peneliti merasa tertarik dengan adanya masalah yang ada di lingkungannya sehingga kita dapat membahas lebih mendalam dan juga dapat memahaminya tentang masalah ataupun studi kasus yang ada dalam penelitian itu. Jadi ketika kita mengambil ataupun memfokuskan penelitiannya itu, kita menjadi paham dan juga dapat memprioritaskan tentang masalah dan juga pemahamannya itu seperti apa. Jadi setiap langkah ataupun tujuan untuk menyelesaikan masalahnya itu sudah sesuai dengan tahap-tahapnya. Yang selanjutnya itu di sini dalam studi kasus ini ada langkah-langkah dalam menentukan penelitiannya. Salah satunya itu pemilihan tema. Pemilihan tema itu sebelum kita mengambil ataupun menentukan topik bagaimana yang akan kita ambil, awal mulanya itu kita harus menentukan tema seperti apa yang harus kita masukkan ataupun pemahaman yang ada dalam sub penelitian itu yang bagaimana sehingga nanti ketika kita sudah melakukan penelitiannya kita akan paham dan juga sudah jelas tema yang diambil itu sesuai dengan masalah yang ada di lingkungan kita. Yang selanjutnya itu pembacaan literatur. Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan bahan atau bacaan sebanyak-banyaknya. Jadi setelah kita mengambil tema yang tadi, kita sebagai peneliti itu mengumpulkan bahan-bahannya seperti buku, jurnal dan juga yang lainnya, ataupun bahan-bahan seperti melakukan observasi, wawancara terhadap kasus yang ingin diangkat. Yang selanjutnya itu perumusan fokus masalah. Jadi ketika kedua tahap yang tadi sudah kita laksanakan, yang selanjutnya itu fokus masalah penelitiannya itu yang seperti apa. Jadi ketika kita sudah menjelaskan ataupun sudah menentukan subtemanya, pembacaannya, jadi fokus masalahnya itu harus pasti. Tidak boleh misalnya temanya seperti ini, fokus masalahnya melenceng, jadi tidak akan sesuai. Yang selanjutnya itu pengumpulan data. Nah, setelah tahap-tahap yang tadi, pengumpulan data dalam penelitian ini harus pasti ataupun sesuai dengan hasil yang kita lakukan di pengamatan di lingkungan ataupun pengamatan saat kita melakukan proses wawancara. Yang selanjutnya itu penyempurnaan data. Setelah tahap-tahap yang tadi juga ini tahap yang selanjutnya itu yaitu menentukan ataupun sudah jelas-jelas mengetahui masalahnya seperti apa, jenis-jenis penelitiannya seperti apa, siapa-siapa saja yang ingin dilakukan ataupun yang ingin diwawancara ataupun diobservasi, dan juga bagaimana cara kita untuk menanggulangi dan juga mengangkat masalah itu untuk menjadi masalah yang betul-betul menjadi topik masalah yang aktual dan juga masalah yang nyata. Yang selanjutnya itu pengolahan data, yaitu melakukan pengecekan data sesuai dengan tahap yang sudah kita lakukan, apakah
pengolahan data yang sebelum-sebelumnya sudah pas. Hasil subtema, hasil wawancara kita, hasil data, semuanya sudah sesuai dengan submateri yang sudah kita angkat. Yang selanjutnya itu analisis data. Setelah tahap-tahap yang tadi, di sini kita akan menganalisis apakah tahap-tahap yang sebelumnya itu sudah pas hasilnya ataupun subjek sebagaimana dianggap lengkap, apakah sudah sesuai dengan hasil yang akan kita tentukan. Mungkin cukup sekian dari saya membahas, akan dilanjutkan oleh pembahas kedua, yaitu kepada Indah, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. Selanjutnya proses analisis data. Di sini proses analisis data itu adalah sebuah kegiatan yang memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberi kode ataupun tanda. Jadi di sini proses analisis data itu kita akan memberikan tanda-tanda ataupun pengurutan di hasil penelitian kita nanti. Dan selanjutnya dialog teoretik. Dialog teoretik ini untuk melahirkan temuan konseptual berupa tesis yang berupa tesis statement. Setelah pernyataan peneliti terjawab, peneliti khususnya ataupun calon magister ataupun lebih dari doktor itu akan melakukan tindakan selanjutnya. Dan setelah itu tahap selanjutnya triangulasi temuan. Ini triangulasi temuan ini agar temuan tidak dianggap bias. Maksudnya agar penelitian yang diteliti oleh peneliti itu tidak dianggap plagiasi. Jadi selanjutnya simpulan hasil penelitian. Di sini peneliti akan melakukan menyimpulkan hasil penelitian yang telah ia lakukan di akhir nanti, di hasil penelitiannya nanti, sehingga pembaca ataupun agar pembahas dapat melihat kesimpulan dari hasil peneliti tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir, laporan penelitian. Di laporan penelitian ini adalah langkah yang paling akhir dalam kegiatan penelitian yang diteliti oleh penelitinya, agar si peneliti dapat bertanggung jawab akan hasil penelitian yang telah ia lakukan, bahwa yang ia teliti itu pantas untuk diangkat sebagai kasus ataupun sebagai kasus. Dan selanjutnya pembahasan yang kedua, fokus penelitian studi kasus. Fokus studi kasus itu adalah kajian utama dari masalah yang akan dijadikan titik acuan ataupun studi kasus. Studi kasus ini merupakan garis besar dari pengamatan peneliti, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Karena jika peneliti lebih menemukan titik permasalahan yang akan ia bahas, itu akan lebih memudahkan dia untuk mencari subtopik selanjutnya. Dan di sini di makalah kami ada dicantumkan ada beberapa cara untuk menentukan fokus penelitian studi kasus, yaitu tentukan fokus permasalahan dari saran informan. Jadi di sini peneliti mewawancari satu orang dan dia akan mengambil titik yang benar-benar terjamin olehnya untuk dijadikan sebuah subtopik. Itulah. Dan selanjutnya, tentukan fokus berdasarkan area-area tertentu. Dan yang ketiga, tetapkan fokus pada hal yang bermanfaat untuk mengembangkan iptek. Dan yang keempat, tetapkan fokus dari permasalahan terkait dengan teori yang sudah ada. Jadi yang pembahas yang saya bilang tadi yang terakhir itu, tetapkan fokus dari permasalahan terkait tentang teori yang sudah ada. Jadi kita membahas masalah yang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, dan kita akan mengkaji permasalahan tersebut, dan kita akan melihat teori yang ia
dan setelah itu akan kita perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan kita lakukan. Mungkin cukup sekian. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil makalah kami dari kelompok 3. Kurang lancarnya kami mohon maaf kepada teman-teman. Assalamualaikum. Kau kan ada? Enggak. Kepada Ibu dosen pengampu, kepada Ibu dosen pengampu dan juga teman-teman, jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Mungkin cukup sekian hasil makalah kami pada pagi ini. Kami tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.